Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Wicaksono dari kelas NJ 607 akan memaparkan jawaban saya untuk ujian studi kelayakan bisnis. Yang saya ambil adalah case dari tutupnya gerai 7-Eleven di Indonesia. Profil singkat dari 7-Eleven atau kita sering sebut sebagai Sevel. Sevel ini merupakan bisnis convenience store yang dioperasikan oleh PT Modern Sevel Indonesia dan dikenal dengan konsep convenience store, tempat nongkrong, dan food and beverage. Mulai beroperasi di Indonesia sejak 2009, menyasar terutama konsumen perkotaan dan anak muda atau urban, memiliki konsep berbeda yang dari minimarket konvensional dan sempat berkembang pesat dan menjadi salah satu tempat nongkrong yang populer. Tetapi, seluruh gerai ditutup pada 30 Juni 2017. Mengapa 7-Eleven gagal? Yang pertama, persaingan yang tinggi, ditambah lagi penjualan menurun, dan biaya operasional tetap tinggi, lalu mengakibatkan profitabilitas yang menurun, dan kesulitan mempertahankan bisnis. Dan akibat yang terakhir, yang utama adalah operasi dihentikan. Pada 2016, penjualan bersih dari 7-Eleven ini, 7-Eleven Indonesia, turun hampir 24%, menjadi sekitar 675,3 miliar. Analisis aspek kelayakan bisnis dari 7-Eleven. Analisis aspek pasar dan pemasaran. Kelebihannya adalah, yang pertama, 7-Eleven adalah brand internasional yang kuat. Dengan konsep unik, yaitu belanja sekaligus tempat berkumpul atau nongkrong, kemudian memiliki daya tarik bagi anak muda. Dengan produk F&B menjadi salah satu daya tarik utama. Masalahnya adalah persaingan dengan Indomaret atau Alfamart yang sangat kuat, atau convenience store yang setara. Konsumen memiliki banyak pilihan untuk convenience store tersebut. Konsep hangout belum cukup untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan, dan penjualan mengalami penurunan. Analisis aspek teknis dan operasional. Biaya teknis dan operasional adalah seperti sewa lokasi, karyawan, listrik dan fasilitas, persediaan barang, distribusi atau logistik, serta pemeliharaan gerai. Biaya tetap tinggi, sementara penjualan menurun. Itulah masalahnya. Penjualan turun, tapi biaya tetap berjalan, sehingga mengakibatkan margin keuntungan yang semakin kecil. Analisis aspek hukum dan regulasi. Regulasi juga menjadi faktor penting. Contohnya saja, pada perubahan kebijakan pemerintah terkait penjualan minuman beralkohol berdampak terhadap model bisnis 7-Eleven di Indonesia. Selain itu, pada 2017 terjadi pengakhiran perjanjian master franchise antara 7-Eleven dengan PT Modern Sevel Indonesia. Dikarenakan oleh bisnis franchise yang sangat bergantung pada satu, perjanjian franchise, regulasi pemerintah setempat, ketiga, izin usaha dari pemerintah setempat, dan terakhir, ketentuan produk yang boleh dijual. Analisis aspek manajemen risiko. Permasalahan manajemen. Yang pertama, ekspansi gerai itu membutuhkan modal yang sangat besar. Dua, pengendalian biaya menjadi semakin penting. Ketiga, strategi bisnis harus mampu beradaptasi dengan persaingan yang berkembang. Dan ketergantungan pada konsep convenience store, food and beverage, serta tempat nongkrong. Risiko-risiko yang ada. Yang pertama, risiko persaingan. Kedua, risiko penurunan penjualan. Ketiga, risiko biaya operasional. Keempat, risiko regulasi. Kelima, risiko finansial. Dan keenam, risiko perubahan perilaku konsumen. Kesimpulan dari studi kelayakan tersebut, pada aspek-aspek tersebut, seperti pasar, hasil analisisnya adalah persaingan yang tinggi. Pemasaran, brand kuat, tetapi penjualan menurun. Aspek operasional, biaya tetap tinggi. Aspek yang keempat, keuangan, profitabilitas tidak berkelanjutan. Aspek kelima, manajemen, membutuhkan adaptasi dan efisiensi. Aspek keenam, hukum terpengaruh oleh regulasi, dan resiko yang relatif tinggi. 7-Eleven memiliki brand yang kuat dan konsep bisnis yang menarik, tetapi tidak berhasil mempertahankan kelayakan bisnisnya di Indonesia. Pelajaran yang bisa diambil. Brand terkenal tidak menjamin keberhasilan. Pasar yang besar harus diikuti dengan profitabilitas. Biaya tetap yang tinggi meningkatkan risiko bisnis. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Dan studi kelayakan harus dilakukan secara berkala, bukan hanya sebelum bisnis dimulai. Sesuai dengan
pendapat dari Jerome Powell ya, The Fed Amerika. Alignment of strategy and risk appetite should minimize exposure to unexpected losses. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.